Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Aprilia Kristiani, mahasiswi semester 5. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Dengan perikop Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat yang ke-23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah takut, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah itu Tuhan telah keluar berperang di antara orang Filistin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu tema yang saya bagikan untuk kita renungkan bersama-sama yaitu konsep orang percaya memperoleh kemenangan. Berbicara mengenai kemenangan, kata dasarnya yaitu menang. Kata menang biasanya selalu identik dengan pertempuran maupun dalam ajang perlombaan. Namun berbicara tentang kemenangan juga dapat kita rasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengapa? Ada orang yang tidak dapat mengalahkan egonya sendiri, tidak dapat mengalahkan pikiran-pikiran yang buruk, tidak dapat mengalahkan keinginan-keinginan yang merugikan diri sendiri atau bahkan orang lain. Dalam kehidupan kekristenan pun kita dapat menemukan hal tersebut. Mereka cenderung lebih memilih menuruti keinginan dunia ini, bahkan tidak dapat mengalahkan setiap keinginan yang menjerumuskan pada dosa. Oleh sebab itu, hal-hal apa saja menjadi konsep kita sebagai orang percaya untuk beroleh kemenangan? Kebenaran yang pertama yaitu memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan kita terlihat jelas bagaimana tindakan dari seorang raja, yaitu Daud, ketika ia diperhadapkan dengan sebuah peperangan yakni dengan bangsa Filistin. Apa yang ia lakukan? Ia menyempatkan waktu untuk meminta petunjuk daripada Allah. Di sana jelas digambarkan bahwa Raja Daud benar-benar mendengarkan apa yang diperintahkan olehnya, dan kemudian ia mengerti dan pahami akan petunjuk Tuhan. Dalam kehidupan kita pun, biasanya ketika kita telah memiliki sebuah jabatan ataupun tanggung jawab yang besar, pastinya waktu kita bersama dengan Tuhan akan sangat sulit, dan bahkan banyak alasan untuk bersekutu dengan Allah, karena kita lebih memprioritaskan duniawi yang fana. Namun ketika kita diterpa oleh sebuah masalah, tantangan hidup, kita berlari kepada Allah. Tindakan ini bukan ciri seorang pemenang dalam Kristus. Oleh sebab itu, entah itu bahagia atau kesedihan, sekalipun jangan pernah meninggalkan Tuhan. Berdoa dan minta Roh Kudus untuk membuat kita memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Percaya semua akan berhasil. Kebenaran yang kedua, mengandalkan kekuatan Allah di atas segalanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan Raja Daud ketika ia menghadapi sebuah pertempuran melawan bangsa-bangsa lain, yang ia lakukan bukan mengandalkan kekuatan, kekuasaan atau tahta dia sebagai seorang raja, tetapi bagaimana dia menuruti setiap perintah Tuhan. Dia benar-benar mengandalkan kekuatan daripada Allah. Dalam kehidupan kita pun, jangan karena kita memiliki kewenangan yang tinggi, tindakan kita semena-mena terhadap orang lain. Ingat, setiap kekuatan kita berasal dari Allah. Oleh sebab itu, kita perlu adanya penyerahan diri kepada Allah dan andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan kita melihat masalah datang membuat kita menyerah dan bahkan meragukan kuasa Allah. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita mengandalkan Allah selalu ada mujizat walaupun dalam situasi mencekam sekalipun. Dia Allah yang sanggup menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita selalu mendengar perintah Allah, andalkanlah Dia dalam keadaan apapun. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi siapa yang bersandar padanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.